Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara, warga GPIB, Jemaat Sejahtera yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada malam ini merupakan satu kebahagiaan bagi kita berjumpa lagi dalam ibadah rutin rumah tangga. Merupakan kasih dan kemurahan Tuhan di tengah pandemi COVID-19. Kita masih dipelihara oleh Tuhan. Kita akan memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan beriman. Sebelum membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab suci Alkitab, kita berdoa. Ya Tuhan, buka hati kami dan terangi dengan Roh Kudus-Mu, hingga firman Tuhan yang kami baca dalam rangka ibadah rutin rumah tangga pada malam ini kami pahami, tapi sekaligus kami lakukan dalam taat dan setia kepada Tuhan. Pengurapan Roh Kudus menjadi bagian kami semua, baik umat yang mendengar maupun hamba yang memberitakan, sehingga dalam segala perkara nama Tuhan Yesus saja yang diagungkan dan dimuliakan. Demi Kristus Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan gereja sesuai dengan daftar bacaan Sabda Bina Umat terambil dalam Kitab Perjanjian Baru. Pertama Korintus pasal 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13. Kitab pertama Korintus pasal 13 ayat 8 hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang, sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, mengimani, dan melakukan dalam kehidupannya setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. 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 Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Surat pertama Korintus pasal 13 biasanya disebutkan orang Kristen kidung kasih. Mengapa? Pertama, sebab tidak ada satupun karya sastra manusia dapat bersaing atau disamakan dengan ungkapan Rasul Paulus dalam pertama Korintus pasal 13 ini. Yang kedua, sebab tidak ada perkataan yang seindah dan semulia ungkapan sang Rasul dalam kitab pertama Korintus pasal 13 ini.
Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwa pertama Korintus pasal 13 disebutkan kidung kasih atau nyanyian kasih. 1 Korintus pasal 13 ini biasanya dilagukan dalam lagu madah yang begitu indah dan menarik dalam bermacam versi. Olehnya itu, pertanyaan yang muncul, yang mendasar, mengapa Rasul Paulus mengucapkan kata-kata seindah dan semulia dalam kitab pertama Korintus pasal 13 ini? Sebabnya ialah karena sang rasul secara pribadi telah mengalami akan kesempurnaan kasih dalam hidupnya. Pengalaman Rasul Paulus yang tadinya seorang penjahat, seorang yang terus mengejar orang Kristen untuk menangkap, membunuh. Tapi karena kasih Kristuslah ketika ia berjumpa, Tuhan berjumpa dengan dia di pintu kota, maka ia menjadi orang yang berbalik dari kehidupan yang sia-sia menjadi kehidupan yang berguna. Hal itu kita bisa baca dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8 dan ke-9. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, pengalaman Rasul Paulus yang luar biasa ini membawa dia untuk menulis ungkapan kasih, seolah-olah dia mengungkapkan satu pribadi yang sedang berdiri di hadapan kita, ibu bapa, saudara, dan saya. Dengan demikian secara struktur bacaan 1 Korintus bacaan 1 Korintus pasal 13 dapat dibagi atas 3 bagian besar. Yang pertama, menguraikan mengenai karunia-karunia terhormat. Sekalipun karunia-karunia terhormat itu berguna, namun jika tidak disertai dengan kasih, maka tidak ada faedahnya. Itu ayat 1 sampai dengan ayat 3. Itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan dan keunikan kasih. Ayat 4 sampai ayatnya ke-7. Dan yang terakhir yaitu kekekalan kasih ayat 8 sampai 13 yang merupakan khusus perenungan pada hari ini. Dalam perenungan kita di ibadah rutin rumah tangga ini, saya tidak akan menguraikan ayat 8 sampai 13, tapi hanya ayat 13 saja yang menarik bagi saya untuk saya mau membagi bagi kita. Saya baca ulang, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus, dalam ayat 13, secara spesifik, Rasul Paulus menguraikan 3 hal penting sebagai kesimpulan dari 1 Korintus 13 ini. Yang pertama, iman. Dalam kehidupan kekristenan, iman merupakan dasar atau fondasi hakiki untuk memperoleh keselamatan yang sudah selesai dikerjakan oleh Yesus Kristus melalui penderitaan dan berpuncak di Bukit Kalvari. Iman harus tetap ada dan dijaga oleh warga gereja yang telah beriman pada Kristus. Sebab iman itu
memampukan saudara dan saya untuk mengalami dan merasakan satu persekutuan yang mesra dengan Tuhan Yesus Kristus melalui firman dan doa. Walaupun dalam pelbagai keadaan sekalipun, khususnya situasi pandemi COVID yang kita hadapi saat ini. Olehnya itu, Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya membaca Efesus 2 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Paulus berkata, "Tetapi Allah telah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus." Saudara-saudara terkasih, itulah iman. Yang kedua ialah pengharapan. Dalam kehidupan Kristiani, pengharapan mendorong atau memberi motivasi dan semangat juang bagi warga gereja untuk menantikan dengan penuh keyakinan kegenapan keselamatan pada waktu Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan-Nya bagi gereja. Pengharapan ini mengarahkan orang percaya untuk tetap tabah dan semangat demi memperoleh keselamatan dan kemuliaan pada masanya. Sehingga walaupun di tengah-tengah pergumulan bersama menghadapi pandemi COVID-19 sampai sekarang, pengharapan menjadi sauh untuk menghadapi realita yang ada. Hal itu Paulus ungkapkan kepada jemaat di Tesalonika. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika pasal 3 ayat 13 sampai 18. Pasal 4, bukan pasal 3, pasal 4. Demikian sabda Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-sekali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburlah seorang akan yang lain dengan perkataan
ini. Saudara-saudara, yang ketiga ialah kasih. Dalam kehidupan Kristiani, kasih memampukan kita agar selalu bersandar pada kekuatan Kristus dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan kita setiap hari dalam situasi dan keadaan apapun. Kasih menjadi kekuatan bagi iman dan pengharapan kita dalam penantian kedatangan Tuhan Yesus bagi gereja. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, walaupun iman, pengharapan, dan kasih tetap dan kekal, namun kasihlah yang lebih besar dari keduanya itu. Sebab iman, pengharapan akan diperluas dan disempurnakan kelak. Tetapi kasih tidak dapat berubah. Kasih adalah sifat ilahi. Kasih adalah sifat Allah. Pertanyaannya, bagaimana dan dari manakah manusia memperoleh kasih yang ilahi dan kekal itu? Firman Tuhan katakan bahwa Allah sumber kasih dan Ia telah menyatakan kasih-Nya yang agung, suci dan mulia itu kepada manusia melalui Yesus Kristus sejak kelahirannya di Bethlehem, melalui jalan Via Dolorosa, jalan sengsara, dan berpuncak di Bukit Golgota ketika Ia tersalib, mati dan bangkit demi kebahagiaan dan kesejahteraan umat manusia berdosa. Hal itu diungkapkan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2, ayatnya yang ke-6 dan beberapa ayat. Saya membaca ayat 5 sampai dengan ayat 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayatnya ke-9, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, pada dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan ayat 11 terakhir Paulus katakan, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, dalam suratnya Rasul Yohanes mengungkapkan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sehingga Rasul Yohanes dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 16, ayat yang sangat populer itu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada Ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Saudara-saudara, dengan demikian di dalam Yesus Kristus, orang Kristen mempunyai kasih yang sempurna dan utuh. Dan kasih Yesus Kristus itu tidak ada bandingannya. Saudara-saudara, sebagai perenungan akhir ibadah rumah tangga malam ini, ingatlah Yesus Kristus yang telah menyelesaikan perkara kita, yaitu menyelesaikan dosa kita melalui kehidupannya, darahnya menjadi tebusan bagi kejahatan dan dosa manusia. Ia telah memberi contoh hidup dan teladan bagi orang-orang beriman. Ada 5 catatan akhir. Yang pertama, bahwa ia sabar dan murah hati. Itu berarti mencontohi Yesus Kristus, warga gereja harus sabar dan bermurah hati. Yang kedua, bahwa Yesus Kristus tidak mencari keuntungan bagi dirinya sendiri. Dalam kehidupan, persekutuan, pelayanan, kesaksian, di tengah masyarakat, jangan mencari keuntungan bagi diri sendiri melalui apapun juga. Yang ketiga, bahwa Yesus Kristus tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak sopan dengan orang lain. Yang keempat, bahwa Yesus Kristus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia adalah Tuhan yang siap mengampuni. Itulah menjadi contoh dalam kehidupan kita. Kita harus mengampuni kesalahan orang lain, bahkan berdoa untuk orang-orang yang menyakiti hati kita sekalipun. Yang kelima, bahwa ia rela menanggung segala sesuatu dan berharap akan segala sesuatu. Saudara-saudara, kasih Yesus Kristus tidak pernah dan tidak akan berkesudahan. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. 1 Yohanes pasal 4 ayat 19. Biarlah kita memasuki hari-hari pergumulan pandemi COVID-19 ini berlandaskan kasih Yesus Kristus. Maka segala hormat kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara secara pribadi, keluarga, maupun persekutuan di tengah bangsa dan negara yang berharap agar pandemi COVID segera berakhir. Amin.